Selamat datang di podcast kami, Suara Demokrasi. Sebelum podcast ini dimulai, perkenalkan saya Hanifah. Saya Cintia. Di sini kita akan membahas berbagai aspek pemerintahan, khususnya tentang demokrasi. Saya Alvinda. Hari ini kita akan mengeksplorasi bagaimana demokrasi berfungsi di era modern ini, tantangan yang dihadapi, serta peran kita sebagai warga negara. Teman-teman semua, mari kita mulai dengan mendefinisikan apa itu demokrasi. Apakah teman-teman masih ingat apa itu demokrasi? Jadi, secara sederhana, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Namun, juga dapat diartikan demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dalam demokrasi, semua warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, termasuk melalui pemilihan umum dan referendum. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas sambil menghormati hak-hak minoritas. Dalam praktiknya, demokrasi mencakup kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara-negara yang menganut sistem demokrasi berusaha menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui partisipasi aktif warganya. Demokrasi juga melibatkan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemilihan umum yang bebas dan adil merupakan elemen penting dalam sistem ini, memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya tentang pemilihan pemimpin, tetapi juga tentang keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. Nah, betul banget, dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ada dua bentuk utama demokrasi, yang pertama langsung dan yang kedua adalah perwakilan. Demokrasi langsung melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan seperti pemilihan umum dan referendum. Contoh penerapannya terlihat di negara-negara kecil seperti Yunani kuno dan Swiss, di mana warga dapat secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Demokrasi tidak langsung, sebaliknya, demokrasi tidak langsung menggunakan wakil yang dipilih oleh rakyat untuk mengambil keputusan. Ini lebih umum di negara besar seperti Indonesia, di mana rakyat memilih anggota legislatif untuk mewakili aspirasi mereka. Gimana nih, udah tahu kan demokrasi itu gimana? Yuk lanjut lagi. Di negara kita, Indonesia, kita menganut sistem demokrasi perwakilan. Ini berarti kita memilih wakil-wakil yang akan mewakili suara kita di lembaga legislatif. Yang artinya demokrasi perwakilan yang dianut oleh Indonesia berarti rakyat tidak secara langsung menjalankan pemerintahan, tetapi memberikan mandat kepada wakil-wakil mereka untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Wakil-wakil ini dipilih melalui proses pemilu dan duduk di lembaga-lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Artinya, rakyat memiliki kedaulatan tertinggi, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada wakil-wakil yang bertugas membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan mewakili kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Sistem ini diterapkan karena sulit untuk melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan pada tingkat negara. Jangan kemana-mana, kita akan masuk segmen kedua. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik. Pada masa ini pula, digelar pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu tahun 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing.
Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Beberapa hal yang menarik dari pemilu tahun 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Shows that clearly, and so indeed that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila are the five pillars of our state. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Ciri yang paling terlihat dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan Presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi, yakni Presiden Soekarno. Di lain sisi, demokrasi terpimpin juga terlihat dari pengaruh komunis dan peranan tentara atau ABRI di politik Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, seperti That I'm not the active president anymore, and that General Soeharto has taken over power. setelah peristiwa J30 STKI terjadi di tahun 1965. Terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila, yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. Akan tetapi, rezim yang berkuasa selama 32 tahun ini juga dihantui dengan beberapa penyimpangan, seperti saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi, seperti adanya pemilu secara langsung, kebebasan pers, desentralisasi, hak-hak dasar warga negara lebih terjamin, dan rekrutmen politik yang inklusif. Sejauh ini masih banyak kritik mengenai sistem demokrasi di Indonesia, antara lain Masih semangat kan teman-teman? Mari kita lihat sedikit sejarah demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Setelah periode Orde Lama dan Orde Baru, kita memasuki era reformasi pada tahun 1998. Teman-teman masih ingat kan apa itu Orde Lama?
Orde Lama adalah istilah yang merujuk pada periode pemerintahan di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dari tahun 1945 hingga 1964. Masa ini ditandai oleh berbagai fase sejarah penting, termasuk masa revolusi tahun 1945 sampai 1949, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari Belanda, demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, sistem pemerintahan parlementer dengan banyak partai politik tetapi situasi politik sering tidak stabil. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966 dimulai setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 ketika Soekarno membubarkan Konstituen, memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 dan memusatkan kekuasaan di tangan Presiden. Orde Baru adalah istilah yang merujuk pada periode pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Istilah ini muncul untuk membedakan pemerintahan Soeharto dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Era reformasi adalah periode dalam sejarah Indonesia yang dimulai pada tahun 1998 setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Era ini ditandai dengan perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia, terutama untuk memperkuat demokrasi, memberantas korupsi, dan menghormati hak asasi manusia. Bener banget nih, era reformasi membawa angin segar bagi demokrasi kita. Pemilihan umum yang lebih bebas dan adil mulai diterapkan dan masyarakat semakin aktif dalam berpartisipasi. Masih ada lagi nih. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, tantangan masih ada. Misalnya bagaimana dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini akan dibahas di segmen ketiga. Di segmen ketiga, tantangan terbesar saat ini adalah menjaga integritas pemilu dan mencegah praktik curang. Kita juga melihat munculnya berita palsu yang bisa mempengaruhi opini publik. Selain itu, polarisasi politik semakin meningkat. Banyak orang terjebak dalam echo chamber, hanya mendengarkan suara yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. jadi bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini? Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan literasi politik masyarakat agar mereka bisa membuat keputusan yang lebih baik. Sangat penting bagi setiap warga negara untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi. Ini bisa dilakukan melalui pemungutan suara, mengikuti diskusi publik, atau bahkan bergabung dalam organisasi masyarakat sipil. Setuju banget nih. Selain itu, pendidikan juga memainkan peran kunci. Masyarakat yang teredukasi dengan baik cenderung lebih kritis dan mampu menilai kebijakan serta tindakan pemerintah. Jadi teman-teman, mari kita semua berkomitmen untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Sekarang mari kita bahas masa depan demokrasi. Dengan kemajuan teknologi seperti media sosial, masyarakat kini memiliki lebih banyak akses untuk menyuarakan pendapat mereka. Namun, teknologi juga membawa tantangan baru seperti penyebaran informasi yang salah. Jadi, penting bagi kita untuk bijak dalam menggunakan platform digital. Kita perlu memanfaatkan teknologi untuk memperkuat demokrasi, bukan justru merusaknya. Pendidikan digital jadi kunci untuk mencapai hal ini. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini tentang demokrasi. Kami berharap diskusi ini memberikan wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial dan berbagi pendapat kalian tentang topik ini di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis dan terus berpartisipasi dalam demokrasi. Salam demokrasi.